Kadang-kadang ada beberapa infotainment ke gue minta, Mas Arman boleh nggak kita ikut lebaran? Aduh, gue bilang sorry banget lebaran itu adalah hari keluarga buat gue. Ya gimana ya, gue tuh memang sulit sih kalau ditanya seperti ini ya. Karena kan sekarang tuh udah berubah total dunia gara-gara digital gitu. Karena dengan digitalize internet, orang itu beda dengan zaman sebelum digital, sebelum internet. Kalau gue nggak seneng sama lu, gue harus ngomong langsung face to face. Gue nggak demen sama lu kemarin gini gitu kan. Jadi dituntut keberanian, dituntut keterus terangan. Nah kalau sekarang kan dengan digitalize, dengan digital, dengan internet, media sosial, itu kan lu ngomong di Papua, lu ngomong di Padang, dengan akun apapun nggak akan ketahuan, lu rese lu. Sekarang itu kan bener aja salah gitu kan, bener aja salah loh. Nge-Instagram gue nih misalnya, gue lagi olahraga deh gitu. Olahraga tuh kan bagus dong gitu. Tuh, olahraga bagus buat gue juga istilahnya gitu. Tapi kalau ada yang ke-impact, si Arman olahraga, gue pengen bagus dong gitu. Salah, ya kan? Apalah dikata gitu kan. Nah jadi berita hoax itu sekarang pasti akan lebih berkembang banyak. Karena tidak ada filter pertama. Ama lu nggak ketahuan, kecuali lu hackers. Lu tahu IP address lu, wah ini rese siapa, dicari, oh si ini, si itu gitu kan. Tapi kan itu kan cuma minoritas hackers tuh. Ya mayoritas kan tidak tahu. Jadi hoax-hoax itu akan lebih berkembang kalau menurut gua. Karena gampang, orang mengeluarkannya tuh gampang. Gua gampang banget, gua aja bisa kok nge-hoax ya kan. Gua bisa aja, gua tadi ketemu sama Angelina Jolie di Bali. Kan bisa aja. Gua hoax aja gitu kan. Ya dengan budaya yang seperti itu ya akan lebih gampang lagi akun-akun berita, gosip dan sebagainya akan lebih gampang lagi. Karena kalau yang di TV atau misalnya di YouTube misalnya, kan itu udah ada peraturan tuh. Nah jadi walaupun ada akun gosip di sebuah TV atau di sebuah YouTube, dia pasti kan udah ada part-part hukum dari YouTube atau dari TV yang ini nggak boleh, ini sara, ini gitu. Tapi kalau kayak media sosial kan ya sulit ya, makanya jadi muncullah. Gue akun gosip nggak, justru gue tahu dari dari broadcast teman-teman lah, atau misalnya di sebuah aplikasi kan ada beritanya tuh, ada kolom yang berita, ya you know lah aplikasinya apa gitu kan suka ada berita. Nah kan bisa dari situ, dari akun ini si ini lagi ini gitu, ya gue kan karena baca ya gue baca gitu, ya udah setelah itu ya udah aja gitu gue. Enggak ya, karena mungkin gue kurang menarik untuk dihoaxkan dan digosipkan gitu ya. Karena apa ya, berita yang gue keluar, begitu juga gue dengan anak-anak Trinity, ya memang yang dunia gue, apakah mempromosikan atau memang ada sebuah prestasi misalnya gitu. Dari dulu memang gue seperti itu gitu ya. Kalau misalnya berita-berita yang nggak perlu penting-penting amat gitu, gue nggak usah lah gitu lah, ngapain. Kadang-kadang ada beberapa infotainment ke gue minta, Mas Arman boleh nggak kita ikut lebaran? Aduh, gue bilang sorry banget lebaran itu adalah hari keluarga buat gue. Jadi ini sakral buat nggak apa-apa lah, sholat idnya aja. Aduh, sholat id mah sama Allah Subhanahu Wa Taala, gue bilang. Buat gue tidak untuk disiarkan, itu hanya untuk gue, keluarga gue dan yang di atas, gue bilang gitu. Jadi mungkin karena gue terus memfilter, akhirnya ya kurang menarik gue untuk di akun-akun seperti itu. Dia dijaga juga, memang ya ngapain juga lah gitu. Gue sih pengennya memang berita keluarnya gue tuh memang sebagai kehidupan gue yang memang gue seperti itu, atau memang prestasi dari yang gue capai gitu. Itu aja sih. Susah sekarang mah ya. Kadang-kadang ada juga diperlukan untuk beberapa part, tapi kadang-kadang juga terlalu lebay juga gitu. Kadang-kadang ya sekarang udah paparazi berarti ya, udah paparazi. Jadi kan itu udah paparazi kan, sampai ya istilahnya sedetail apa aja udah diberitakan gitu. Jadi itu udah paparazi. Jadi
Gue bingung sih kalau menanggapi pertanyaan ini tuh Bang Surya. Ada beberapa part yang memang kadang-kadang dibutuhkan, tapi memang lebih banyak lebaynya gitu. Akhirnya jadi semua privacy jadi kena juga gitu. Jadi gue nggak tahu. Kalau gue ya mendingan gue balikin lagi ke diri Anda masing-masing aja gitu. Kalau misalnya kitanya juga sebagai public figure tidak berbuat yang rada melenceng atau bagaimana, ya pasti kan ya tadi yang gue tadi bilang, gue kurang menarik untuk diberitakan gitu kan. Yang menarik kan yang memang membuat sesuatu akhirnya dia akan diberitakan terus. Oh iya, ya memang, tapi ini sih di seluruh dunia ya. Ada artis yang public figure kali ya. Kalau artis itu kan, kalau gue soalnya artis itu kan berkata dari art, jadi dia harus menghasilkan sesuatu yang art, entah itu musik, film, atau patung, atau lukisan, atau apa segala macam. Mungkin public figure gitu. Kalau public figure kan bisa macam-macam gitu. Ya memang mungkin ada yang mungkin ya, maaf kalau misalnya ini memang dia sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa dia tonjolkan kepada massa untuk dilihat. Ya akhirnya ya wis deh, gue bikin sensasi aja gitu. Yang akhirnya dari sensasi itu dia menjadi seseorang. Tapi kadang-kadang ada bagusnya. Pada saat dia menjadi seseorang dari sensasi itu dan akhirnya disorot sama pers, akhirnya dia jadi ada beberapa yang akhirnya dia mungkin jadi malu sendiri dan akhirnya dia belajar sesuatu. Entah dia menjadi seorang pemain film, sinetron atau apa, atau menjadi seorang penyanyi misalnya, atau menjadi seorang pelukis dan sebagainya. Pertamanya dari sensasi gitu. Ya menurut gue kalau yang orang yang seperti itu gue respect bahwa dia ternyata menyadari. Tapi yang terus seperti itu ya tinggal ditunggu waktu sih. Karena manusia mah kan gak akan muda terus, ya kan? Jadi yang namanya fans kan di umurnya segitu terus. Pembeli musik dari dulu segitu terus. Pembeli musik itu SMP, SMA. Kalau lu udah kuliah, jarang lu, pasti cari gratisan, bener nggak? Jadi pembeli musik, mau dari zaman almarhum Chrisye sampai sekarang GAC ataupun Afgan ataupun siapapun, pembelinya tuh di situ tuh, di SMP sampai SMA kelas 3. Ya kuliah angkatan pertama lah. Kedua, ketiga udah lu punya lagunya ini nggak, boleh nggak gua copy? Ya kan? Jadi ya nanti pada saat dia umurnya nambah juga, yang si sensasi itu kalau dia tidak berkarya, ya hilang juga. Kalau gue sih emang kebiasaannya konform ke segala macam. Gue misalnya dapat broadcast dari sebuah grup, nah gue konform lagi ke grup yang, kan pasti grup tuh gak akan satu ya. Kayak misalnya gue aja ada grup Gigi, ada grup Arana sama band gue yang Arana Project ini, Armada Project. Ada grup yang Trinity, ada grup yang teman-teman SMA. Nah kadang-kadang kan biasanya dari teman-teman SMA tuh banyakan ya broadcast kayak gitu. Nah gue biasanya mengcompare dengan grup lain, gue nanya dan sebagainya. Udah gitu gue langsung ke online, gue lihat baca. Kayak misalnya gini aja, yang cetek aja deh, si ini meninggal, misalnya artis bule meninggal, gue langsung lihat aja CNN dulu aja, langsung CNN International, gue lihat, atau misalnya Fox, atau misalnya E-Entertainment, misalnya kalau entertain, belum ada di situ nggak mungkin. Misalnya siapa, Brad Pitt meninggal, gitu kan pernah tuh Brad Pitt meninggal. Gue langsung ke E-Entertainment News, nggak ada, ya wes gitu. Nggak mungkin, dia orang Amerika, E-Entertainment nomor 1 di sana. Ya udah kayak gitu. Kalau gue biasanya seperti itu. Nah apalagi kalau yang masalah teroris atau masalah yang radikal itu, waduh, apalagi yang SARA gitu ya. Buat gue sih itu biasanya 3, 4, 5 kali untuk memfilter. Ya supaya cerdas memang pendidikan ya. Itu adalah dasar yang paling nomor 1. Kalau negara sudah berhasil bahwa pendidikan dijadikan sesuatu yang wajib, bahwa minimal SMA lah, minimal SMA gitu, orang harus sekolah. Insya Allah seperti itu bisa terfilter. Karena dengan masuknya gadget-gadget buatan China yang murah, yang canggih, dipegang oleh seseorang yang tidak sekolah atau sekolah mungkin cuma baru TK, SD udah keluar kerja. Kan wawasan ini berhubungan dengan wawasan, tapi kita jangan judge juga. Kadang-kadang kan ada juga kan yang pengusaha yang dia cuma lulus SD atau SMP, tapi mungkin karena otaknya cerdas dia. Jadi ya memang balik lagi ke manusianya. Tapi kalau pendidikan jelek gitu, menurut gue sebuah gadget yang di situ segala macam ada, dipegang oleh seseorang yang wawasannya kurang,
etikanya tidak dapat, etika kehidupan, etika segala macamnya nggak dapat, akan terjadi hoax-hoax yang berbahaya. Apalagi sekarang rekrutmen teroris pun di ini kan di dunia maya dan sebagainya. Nah itu kalau wawasan atau pendidikan memang rendah, gue ya pesimis gitu. Jadi kalau buat gue sih sebenarnya pendidikan, balik lagi ke kewajiban sebuah negara adalah harus bagus pendidikannya. Kalau pendidikan bagus mah insya Allah lah